coba lihat ini. Wus, ular banutan lemah. Kalau Selasma rhodostoma atau dikenal sebagai ranjau darat. Wah, beruntung sekali. Malam hari ini kita itu bertemu dengan ular ranjau darat ini ya. Ular ini sendiri di daerah saya itu banyak sekali memakan korban ya. Oke. Ada senter ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perburuan kali ini saya mencoba untuk berburu ular ya di sekitar jalan setapak seperti ini. Tempat ini sendiri nggak jauh loh dari daerah pemukiman penduduk itu. Yuk, coba lihat di sana udah ada lampu-lampu. Ini pinggir jalan. Dan katanya emang di sini tuh kabarnya itu ada ular piton. Gede katanya ular pitonnya itu. Moga-moga kita itu dapat menemukan ular target kita ini ya. Mengingat kemarin itu di hutan sebelah sana saya itu nemu ular piton gede. Emang saya itu nggak enak. Kampretnya itu nggak boleh pelihara ular ya, karena orang tua saya itu takut ular. Ya saya itu lebih suka mereview ular-ular liar seperti ini karena di habitatnya mereka itu memiliki sifat yang bermacam-macam gitu loh. Jadi jangankan beda spesies antara individu satu dengan individu lain sendiri, mereka itu sifatnya itu kadang-kadang berbeda gitu. Jadi ini yang saya sukanya dari ular-ular liar itu, atau ular-ular tangkapan. Coba ya. Ada ular yang melintas, katanya orang-orang sini. Dan kembali lagi, ini ada kodok-kodok yang mengindikasikan bahwa dia itu makanan untuk ular-ular ya. Kita akan menuju ke sebelah sana. Oke. Nah, coba lihat ini. Wus, ular banutan lemah. Kalau Selasma rhodostoma atau dikenal sebagai ranjau darat. Wah, beruntung sekali. Malam hari ini kita itu bertemu dengan ular ranjau darat ini ya. Karena ular ini sendiri di daerah saya itu, coba lihat dia memasang posisi siaga ya. Oke, kita harus hati-hati. Karena ular ini sendiri di daerah saya itu banyak sekali memakan korban ya. Oke, frienders seperti ini kalian itu nggak boleh tiru. Karena ular ini sendiri memiliki tipe bisa berjenis hemotoksin yang dapat membekukan darah dan kebanyakan orang yang tergigit ular ini dapat menyebabkan pembusukan di sekitar area gigitan, pembengkakan, nekrosis, bahkan bisanya itu sanggup membusukkan daging dan tulang. Oke, saya nggak ada alat. Oke, dia menyerang ke arah situ ya. Gerakannya luwindah sumpah di sini. Ini kayaknya ini laki-laki ya. Dan apabila tidak ditangani dalam waktu 1 jam atau lebih, orang tersebut itu dapat meninggal. Dan ular ini sendiri biasanya itu berdiam diri di antara dedaunan kering karena motifnya ini mirip seperti dedaunan kering ya. Kalau dilihat sekilas dia itu kayak baby python ya. Kalau saat malam hari seperti ini, tapi itu dia itu ular yang sangat-sangat berbahaya. Dia ini masuk ke dalam jajaran ular paling berbahaya di Indonesia karena kasus gigitan dari ular ini itu sangat-sangat banyak. Coba lihat, keren ya, kepalanya berbentuk segitiga. Jadi ini tuh ciri-ciri dari ular viper, dia itu memiliki kepala yang berbentuk segitiga. Coba lihat, dan karakternya labil di sini. Emang beruntung sekali saya itu bisa menemukan ular ini itu berada di antara jalan-jalan setapak seperti ini ya. Karena biasanya ular ini sendiri jenis ular yang pasif, di mana dia itu saat siang hari dia itu berada di antara tumpukan daun gitu. Coba lihat, yang satu ini nggak seberapa agresif ya. Biasanya ular banutan lemah atau kalau Selasma rhodostoma ini dia itu saat coba lihat. Mohon maaf ya Kak, karena pencerahannya cuma segini aja. Karena ini senternya belum saya cas ini. Jadi mungkin kalau gambarnya agak buret, mohon maaf ya, karena saya sendiri masih menggunakan kamera handphone. Coba lihat, kita harus berhati-hati ya. Ular ini tuh bukan ular dengan bisa yang bisa dibilang enteng gitu. Coba lihat, dia pasang posisinya. Nah, ular ini sendiri merupakan jenis ular dari keluarga Viperidae atau keluarga ular-ular dari keluarga Viper.
Dimana ular viper itu yaitu memiliki tipe bisa berjenis hemotoksin yang dapat membekukan darah dan dapat menyebabkan pembengkakan di sekitar area gigitan. Bisa jenis ini sendiri menyerang sistem darah dan otot, dimana kalau tergigit ular ini tuh dapat menyebabkan pembengkakan. Kemudian efek seperti kita berhati-hati ya, ular ini sendiri dapat menyerang secara tiba-tiba. Bukan jenis ular yang main-main ya kayaknya. Saya akan taruh senternya di sini aja. Kampret emang ularnya. Tapi yang satu ini karakternya agak tenang loh, sumpah. Adegan ini nggak boleh kalian tiru ya, karena ular ini sendiri kalau udah menggigit itu dapat menyebabkan kematian pada manusia. Dan di daerah saya sendiri banyak sekali orang yang meninggal akibat gigitan ular ini. Karakter ular ini sendiri agak cukup tenang ya. Mungkin karena individunya, jadi sifat ular itu begini, mereka itu menarik. Jadi jangankan antara satu spesies dengan spesies lain, antara individu satu dengan individu lain, karakter mereka itu bisa berbeda gitu. Panjang maksimal dari ular ini sendiri hanya 90 cm ya, dan nggak cukup besar sih. Tapi ada juga individu yang dapat mencapai panjang hampir 1 meter ya katanya. Dan coba lihat, dia memiliki kepala berbentuk segitiga. Ini tuh ciri-ciri dari ular viper ya, dan motifnya itu kayak dedaunan kering, berfungsi sebagai dia itu berkamuflase ya. Saya bakal tekan kepalanya ya, karena kepalanya daripada dia mau diam. Ini sandal jepit. Menangani ini adalah tutorial cara menangani ular berbisa dengan sandal jepit ya. Kena. Kita sendiri harus berhati-hati ya. Ini dia cara memegang ular berbisa dari keluarga viper ya. Jadi coba lihat ukurannya panjang di sini. Jadi menurut saya ini itu jantan ya. Karena yang jantan itu bentuk tubuhnya itu panjang, berbeda dengan betina yang bentuk tubuhnya itu gemuk dan dia itu memiliki dia itu agak gemukan lah. Nah, ini tuh nggak jauh dari pemukiman loh. Kan bisa lihat di sana itu ada kafe di sana. Dan di bawah ini sendiri memang kata orang-orang itu sering ditemukan ular piton, dan bentuknya sendiri mirip dengan baby piton ya. Coba lihat, kita itu harus memegangnya pas di belakang leher, karena kalau kita memegangnya di bawah rang seperti ini, ular dari keluarga viper dia itu taringnya itu dapat bergerak naik turun, baik secara bersamaan maupun secara sendiri-sendiri. Dan tipe taring ini adalah Solenoglypha, di mana taringnya itu panjang dan dapat ditekuk ke belakang. Dan apabila kalau dia itu nggak sengaja membuka rangnya seinci aja, taring ini tuh bisa langsung bergerak dan menusuk bagian bawah jari jemari kita ini. Dan ular ini sendiri merupakan jenis ular yang dikenal sebagai pembusuk jari, dimana kalau orang tergigit di area jari, maka orang tersebut itu bisa jarinya itu bisa harus diamputasi, karena emang jenis bisa dari ular ini itu hemotoksin yang benar-benar sangat kuat gitu. Nah, coba lihat ini. Kayaknya dia habis makan sesuatu ya kayaknya. Di sini ada gerinjir-gerinjir lah. Mungkin ini tuh kadal ya. Coba lihat, perhatikan. Pada bagian sisi dorsal, dia memiliki warna kuning coklat putih dengan garis hitam strip hitam yang membentuk segitiga yang saling bertemu ya di sini. Dan tekstur kulitnya ini beda loh sama ular hijau ekor merah. Jadi ini uniknya. Mungkin karena itu dia itu dikelompokkan ke dalam jenis keluarga viper tersendiri ya, dimana kulitnya itu halus, berbeda dengan keluarga viper lain yang kulitnya itu agak kasar ya. Dan coba lihat pada bagian sisi ventral, dia memiliki warna putih polos di sini, dan kepalanya berbentuk segitiga, dan di sini ada garis putih yang di samping mata. Ini keren sekali. Ini itu nggak jauh dari daerah pemukiman penduduk ya, jadi sangat berbahaya sekali karena kita itu dapat menemukan ular berbisa tinggi seperti ini. Keren, bener-bener sangat keren. Saya nggak nyangka di sini tuh saat siang hari orang-orang itu sering sering dibuat off-road lah oleh orang-orang. Lihat, ini udah gede loh, ini panjang loh ini untuk ukuran ular bandetan lemak atau kalau Selasmarodostoma. Dan coba lihat sisi subkaudalnya, dia terbagi menjadi dua, berbeda dengan anggapan bahwa ular berbisa itu sisi subkaudalnya itu nggak terbagi menjadi dua ya. Dan karakter ular yang saya temui ini sangat tenang. Saya bakal cari kayu-kayu yang agak kuatan ya di area
lagi. Betul-betul naik. Ini aja nggak apa-apa. Oke. Coba lihat. Nah. Wow. Coba lihat. Dia memiliki taring yang panjang sekali dan dapat dilipat ke belakang. Dan taring ini juga bisa bergerak secara bersamaan maupun secara sendiri-sendiri. Dan tipe taring ini dikenal dengan sebutan Solenogliffa. Dan taring ini sendiri dapat menusuk dengan sangat dalam ya, kalau kegigit manusia, bahkan bisa sampai nembus ke tulang. Dan biasanya orang yang tergigit ular ini tuh dapat meninggal dalam waktu 1,5 jam. Mungkin ada catatan ular ini tuh pernah membunuh manusia itu dalam waktu 1 jam ya, karena bisa dari ular ini tuh bereaksi dengan sangat cepat gitu loh. Dan kadang-kadang itu orang yang tergigit itu akan mengalami apa ya, sejenis kelumpuhan permanen lah pada bagian yang tergigit kalau selamat gitu. Dan tipe bisa dari ular ini adalah hemotoksin, dimana tipe bisa seperti ini itu menyerang sistem darah dan otot dan dapat membekukan darah ya. Coba lihat, panjang sekali ya taringnya. Ini kalau menggigit orang lumayan ini ya. Ular ini sendiri kak, emang sifatnya itu pasif, dimana dia itu lebih cenderung apa ya, lebih cenderung diam lah daripada melarikan diri. Jadi ini tuh bahayanya dari ular ini ya. Ular ini itu sering berdiam diri di antara semak-semak atau di daunan kering untuk berkamuflase. Dan emang ular ini tuh tipe penyergap, dimana dia itu menunggu mangsanya, dan ketika dia itu mangsanya itu udah dekat dengan jarak serangannya, maka ular ini tuh langsung main hajar. Dan emang ular ini sendiri itu di daerah saya itu banyak sekali memakan korban, dan bahkan beberapa di antaranya itu dibawa ke rumah sakit ya. Coba lihat, keren ya. Ini panjang, ini fix, ini laki-laki. Soalnya perempuan itu bentuk tubuhnya itu agak ramping dia. Coba lihat, keren ya. Oke, sebenarnya perburuan di malam hari ini saya itu menargetkan ular piton, karena di daerah sini itu katanya itu banyak sekali ular piton. Tapi kita menemukan jenis ular yang merupakan salah satu ular paling mematikan di Indonesia, ular tanah. Kalau Selachma rhodostoma. Di beberapa daerah ular ini tuh banyak sekali namanya ya. Ada ular bandotan bedor, ada ular bandotan tunggal, ada bandotan apa ya, saya lupa. Kebanyakan namanya bandotan sih, karena ular bandotan itu penyebutan untuk ular yang warnanya itu agak mangga ya. Ini coklat hitam. Oke, mengingat ular ini sendiri bukan jenis ular yang main-main, dan emang di sini tuh dekat dengan pemukiman, kita akan melepaskannya ke sana. Karena di sana ada pepohonan lebat, mungkin kita itu dapat merilis ular ini ke sana ya. Soalnya ini tuh saat siang hari dibuat off-road ini, jalan ini. Oke, kita akan lepaskan ular ini. Adegan free handle seperti ini nggak boleh kalian tiru ya, mengingat ular ini sendiri bukan jenis ular yang main-main gitu loh. Oke, dia mengarahkan serangannya ke saya ya. Oke, kita lepaskan aja ular ini di area sini, mengingat ular ini sendiri bukan jenis ular yang main-main gitu. Dan area sini banyak sekali rumput-rumput yang kemungkinan membuat ular ini tuh bisa beradaptasi bisa berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya seperti di alamnya. Oke, kita akan lepaskan aja di sini. Oke. Nah, ranjau darat kalau Selachma rhodostoma atau ular tanah. Moga-moga dia nggak ketemu orang ya, karena orang di daerah saya itu kalau udah ketemu ular itu bawaannya itu langsung bunuh gitu aja. Coba lihat, saya berada dekat sekali dengan kematian ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.